Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah warganet. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan cerita kelanjutan yang kemarin. Cerita ini berjudul Misteri Pembunuhan di Garasi Pabrik. Bagian ketiga, Sumpah Pocong. Langsung saja kita ke ceritanya. Susah-susah suruh sumpah pocong aja satu keluarga, ujar seorang warga kampung. Hus, jangan, sumpah pocong itu ada resikonya, sahut Mas Saud. Cerita tentang Mbak Nia pun berlanjut. Hampir 2 bulan sejak kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik. Belum juga ada titik terang dari pihak kepolisian. Hal itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai dugaan, bahkan tuduhan, sudah mulai muncul di kalangan warga sekitar. Prasangka negatif terhadap pihak kepolisian pun beberapa kali jadi topik bahasan di kumpulan warga yang sering ronda malam. Tak kalah, bahasan tentang kabar gaib pun mulai beredar. Tak hanya pihak keluarga, ada juga dari kalangan masyarakat yang percaya dengan hal gaib, mempertanyakan pendapat beberapa paranormal terkait kejadian itu. Anehnya, hampir setiap paranormal yang mendengar kabar itu tidak mau banyak bicara. Susah, pelakunya bukan orang sembarangan. Salah satu yang pernah berbicara cukup banyak hanya mengingatkan bahwa setelah kejadian itu ada pengawalan gaib terhadap arwah korbannya, seakan menjaga agar tidak ada yang berupaya mencari tahu kebenaran cerita tentang kejadian itu secara gaib. Hanya yang berilmu lebih tinggi yang bisa menahan pengawalan itu. Itu pun tidak bisa lebih jauh melakukan perlawanan, sebatas berinteraksi dengan arwah korbannya. Upaya melalui jalur hukum juga belum mampu memberikan titik terang. Beberapa warga berprasangka bahwa ada kemungkinan kasus ini memang sengaja dibiarkan. Bahkan sebisa mungkin kasus itu seakan harus ditutup. Gila, bisa-bisanya sampai Kapolsek pun menyuruh untuk mengikhlaskan. Tak perlu kasus ini diteruskan, ujar Pak Rusdi saat bercerita pada warga yang datang ke rumahnya. Maunya apa kalau seperti itu? Ini pasti ada apa-apanya. Beberapa kali, Pak Rusdi memang rutin mempertanyakan kasus itu ke pihak Polsek. Tapi jawaban yang diperoleh dari pihak kepolisian masih terus sama. Belum ada perkembangan terkait kasus itu. Bahkan yang membuatnya kecewa, pihak kepolisian justru menyarankan agar pihak keluarga mengikhlaskan kematian Mbak Nia. Pokoknya harus ketemu pelakunya. Ini masalah nyawa seseorang, apalagi orang kecil. Pak Rusdi selalu menggebu-gebu saat menceritakan jawaban dari pihak kepolisian saat beliau mempertanyakan perkembangan kasus itu. Bagaimana ya Pak, kok bisa jawabannya seperti itu? Sahut salah seorang warga. Masa polisi nyerah? Keluh Pak Rusdi. Kalau polisi nyerah, terus bagaimana? Apa perlu warga bergerak? Nanti dianggap main hakim sendiri. Pak Rusdi terus melanjutkan perkataannya. Apa benar bukannya Citakur pelakunya? Sudah jelas orang itu yang ada di rumah. Kalau bukan dia, siapa lagi? Tapi tidak ada buktinya, Pak, sahut warga yang lain. Malam itu, memang beberapa warga berkumpul di kediaman Pak Rusdi, membahas perihal kasus itu. Seorang warga tiba-tiba mendekati Pak Rusdi, agak berbisik. Ia mengatakan sesuatu padanya.
Apa perlu keluarga Haji Takur diajak sumpah pocong? Bisik orang itu. Aku dapat info lokasi yang tepat untuk sumpah pocong. Siapa tahu bisa terungkap dengan cara itu. Bahasan tentang rencana sumpah pocong pun mulai terbangun sejak malam itu. Keesokan harinya, Pak Rusdi bersama Pak Roni diantar oleh orang yang menyarankan sumpah pocong ke sebuah makam keramat di suatu desa. Mereka menemui juru kunci makam itu dan menceritakan permasalahan yang menjadi maksud kedatangan mereka. Apa Anda sudah yakin ingin mengadakan sumpah pocong di sini, Pak? Tanya juru kunci. Apa Anda dan pihak yang akan disumpah benar-benar sanggup menanggung resikonya? Mendengar pertanyaan itu, sebenarnya Pak Rusdi sedikit merasa ragu. Namun, keraguan itu bertentangan dengan keinginannya agar kasus yang dialami oleh keluarganya bisa cepat selesai. Apa resikonya, Pak? Yang sudah terjadi bermacam-macam akibatnya. Ada yang gila, ada yang kena musibah, bahkan ada juga yang taruhannya nyawa. Silahkan pertimbangkan lagi, diyakinkan dulu, karena ritual seperti itu resikonya berat dan tidak sembarangan. Pak Roni tidak terlalu banyak bicara saat bertemu dengan juru kunci makam keramat itu. Sekali lagi, ia hanya mengikuti ajakan Pak Rusdi. Pak Roni masih tetap yakin bahwa kasus ini masih bisa diselesaikan secara hukum. Kalau tidak oleh Polsek, masih ada tingkat Polres. Bahkan kalau perlu, sampai ke Mabes Polri. Saat dimintai pendapat oleh Pak Rusdi, Pak Roni hanya mempersilahkan upaya apapun yang ingin ditempuh, termasuk rencana sumpah pocong. Namun bukan sepenuhnya karena Pak Roni percaya dengan ritual sumpah pocong itu. Tapi Pak Roni ingin tahu bagaimana reaksi pihak majikan Mbak Nia jika diajak melakukan sumpah pocong. Reaksinya nanti setidaknya bisa menjadi pertimbangan apakah Haji Takur pelakunya atau bukan. Setelah mendatangi juru kunci makam keramat itu, Pak Rusdi, Pak Roni ditemani beberapa warga mendatangi rumah Haji Takur. Mereka sepakat ingin mengajak Haji Takur dan beberapa anggota keluarganya yang diduga terkait dengan penyebab kematian Mbak Nia untuk melakukan sumpah pocong. Mendengar ajakan itu, memang raut wajah Haji Takur sempat berubah pucat, seperti ada rasa takut dan khawatir. Reaksi itulah yang ingin diketahui Pak Roni. Haji Takur pun seakan mulai pasrah. Ia seperti sudah merasa lelah dengan tekanan batin akibat tuduhan dan gunjingan warga. Dengan terpaksa, beliau mengikuti ajakan Pak Rusdi dan warga yang lain. Kalau mau seperti itu, saya terima. Tapi, sekali lagi, saya yakinkan bukan saya pelakunya. Kabar rencana sumpah pocong pun mulai tersebar dari kalangan warga sekitar dan ditanggapi dengan penuh antusias. Warga sudah cukup dibuat penasaran oleh kasus itu. Terlebih, belum ada kejelasan siapa pelakunya. Tibalah saatnya prosesi sumpah pocong itu hendak dilaksanakan. Saat itu Jumat tanggal 3 Maret 2017. Selepas sholat Jumat, puluhan warga dengan naik berbagai kendaraan mendatangi komplek makam keramat yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai lokasi sumpah pocong. Warga ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh keluarga Haji Takur dan keluarganya. Sumpah pocong ini memang atas permintaan warga,
dan kerabat korban kepada keluarga majikan disebabkan kasus kematian janda beranak dua itu hingga kini masih belum terungkap. Ungkap tetangga Mbak Nia yang sempat diwawancarai oleh wartawan sebuah media cetak. Semua pihak sudah terlihat berkumpul di lokasi makam keramat, disertai oleh pihak kepolisian dan Koramil yang memang telah diberitahu perihal rencana sumpah pocong itu. Dan sebelum ritual dimulai, kedua pihak keluarga kembali diyakinkan. Sekali lagi, saya tanyakan, apa kalian semua sudah yakin, siap menerima resikonya? Siapa yang benar dan salah? Allah sudah mengetahuinya. Ritual ini hanya sekedar untuk meyakinkan kita yang hidup bahwa siapa yang salah pasti akan mendapat ganjarannya. Tapi saya sekedar mengingatkan, di acara sumpah ini, siapa yang bersalah bukan cuma yang dituduh, yang menuduh pun juga bersalah jika ternyata tuduhannya tidak terbukti. Resiko di ritual ini bisa saja berbalik pada pihak yang menuduh. Gusti Allah Maha Adil. Pak Rusdi nampak semakin ragu dengan acara ini, apalagi saat beliau kembali mengingat resiko apa yang akan diterima pihak yang bersalah. Beliau mulai bimbang. Salah seorang warga yang ikut mendampingi ikut menyampaikan pendapatnya. Gimana Pak? Anda yakin atau tidak? Pak Rusdi semakin bimbang dan tengah terbata-bata mengeluarkan sebuah pertanyaan. Tapi ini terserah orang-orang kampung Pak. Terus apa berarti orang bakal nerima resikonya juga? Pada akhirnya terjadi perdebatan di lokasi itu. Beberapa warga yang hadir dan mendengar penjelasan juru kunci, ada yang merasa khawatir dengan resiko yang juga akan berimbas pada warga sekitar. Termasuk Pak Rusdi pun semakin merasa bimbang. Dia akan merasa bersalah jika warga ikut merasakan resiko dari ritual itu. Perdebatan itu pada akhirnya menjadi alasan dibatalnya ritual sumpah pocong itu. Menurut juru kunci, tidak ada keyakinan penuh dari kedua pihak untuk melakukan ritual yang penuh resiko itu, yang jika diteruskan justru akan berakibat fatal. Dengan berat hati, pihak keluarga Mbak Nia yang diwakili oleh Pak Rusdi pun merelakan acara itu dibatalkan. Dan di tempat itu pula akhirnya dibuatkan kesepakatan antara pihak keluarga Mbak Nia dan Haji Takur. Pihak Haji Takur mengendaki setelah acara itu tidak ada lagi tuduhan-tuduhan yang ditunjukkan pada keluarganya, dan menyanggupi untuk terus kooperatif dengan pihak kepolisian sampai kasus ini selesai. Tak hanya pihak keluarga Mbak Nia yang merasa kecewa atas dibatalkannya ritual sumpah pocong itu. Beberapa warga pun merasakan hal yang sama. Pasalnya, warga yang hadir sudah berekspektasi bahwa melalui acara itu akan terkuak misteri pembunuhan yang merenggut nyawa Mbak Nia. Kasus itu pun kembali diserahkan pada pihak kepolisian. Pasca gagalnya acara sumpah pocong, ternyata situasi di kampung belum juga lega. Peristiwa penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik masih terus menjadi bahan pembicaraan. Upaya mencari solusi lain pun terus dibahas, baik oleh pihak keluarga Mbak Nia maupun warga sekitar. Namun, yang disesalkan baik oleh pihak keluarga Mbak Nia dan warga yang ikut peduli adalah setelah itu pihak keluarga Haji Takur seakan pasif dalam mengupayakan kasus itu. Dan suatu ketika datang kabar dari seorang anggota kepolisian yang berkunjung ke rumah Pak Rusdi, sebut saja Pak Babin.
ditemani pula oleh seorang anggota Koramil, sebut saja Pak Mandan. Keduanya bermaksud menawarkan sebuah jalan yang bisa ditempuh. Keduanya menyarankan agar pihak keluarga menyiapkan surat yang ditandatangani oleh warga sekitar untuk dibawa sebagai pengaduan ke beberapa instansi terkait di ibu kota. Saran itu dianggap bagus oleh Pak Roni. Beliau sangat mendukung upaya seperti itu ketimbang melalui jalan lain. Saran tersebut pun akhirnya dibahas bersama warga yang kemudian sepakat membuat surat aduan ke berbagai instansi terkait di ibu kota. Tanpa waktu lama, pihak Pak Roni pun telah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Dan setelah dibahas dengan warga yang lain, akhirnya diputuskan pihak keluarga Mbak Nia yang diwakili oleh Tio dan kedua pamannya, disertai beberapa orang warga, bersedia untuk mengantarkan pengaduan itu secara langsung dengan mendatangi beberapa kantor instansi tersebut. Di antara instansi yang diberi surat pengaduan yaitu Komnas HAM, Ombudsman, Kontras, Polda Jateng, Mabes Polri, bahkan memberikan tembusan ke Presiden. Sekitar 2 bulan setelah itu, sekitar bulan Juni 2017, saya baru ikut berpartisipasi dalam upaya pengungkapan kasus ini. Seluruh cerita yang telah saya sampaikan merupakan hasil dari investigasi yang saya lakukan bersama beberapa pemuda kampung itu. Di sesi terakhir dari thread ini, saya ingin menceritakan tentang hal-hal yang kami lakukan dan alami selama proses investigasi. Dan nanti akan saya sertakan beberapa dokumen terkait kasus yang pasti untuk nama orang dan tempat yang tercantum akan saya sensor. Dan ada satu orang saksi penting yang belum saya sampaikan ceritanya, sebuah keterangan tentang sehari sebelum penemuan jasad Mbak Nia serta apa yang dialaminya setelah kejadian. Sampai di sini ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.